Kali ini kita akan belajar mengenai matematika. Materi kita kali ini adalah mengenai bangun ruang sisi lengkung. Dan di sini akan kita bahas mengenai bangun ruang, yaitu berupa tabung, kemudian juga kerucut, kemudian juga limas, dan nanti kita akan juga membahas mengenai bola. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai tabung, ya. Dan langsung di sini akan kita bahas untuk soal pengantar nomor 1 yang berhubungan dengan tabung. Tinggi suatu tabung yaitu 15 cm dan luas selimutnya adalah 1320 cm. Berapakah luas permukaan tabung? Nah, di sini yang pertama yang harus kalian ketahui, ya, untuk nomor 1, ya kan, yaitu mengenai bagian dari unsur-unsur sebuah tabung, ya. Jadi di sini saya gambarkan untuk sebuah tabung, ya. Ya. Oke. Nah, jadi di sini pada tabung, ya, di sini dia memiliki alas, sudah, dan juga tutup. Dan yang ini disebut dengan namanya selimut, ya. Selimut tabung, di mana pada selimut ini dia memiliki yang namanya tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita buka ini selimutnya, maka nanti selimutnya ini dia, ya, berupa bentuk persegi. Sudah? Nah, di mana pada selimutnya ini, ya, untuk menentukan selimutnya ini dia memiliki rumus 2pi r t. 2 kali pi kali n kali t. Nah, di mana r ini adalah jari-jari, ya, jari-jari pada alas tabung, kemudian juga jari-jari pada, ya, jari-jari pada tutup tabung R-nya. Sudah? Nah, jadi dengan demikian dapat kita tentukan untuk luas. Sudah? Luas permukaan tabung, ya. Luas permukaan tabung ini dirumuskan luas selimut ditambah dengan luas tutup dan juga luas alas, ya. Jadi luas selimut ditambah dengan luas alas ditambah dengan luas tutup. Oke, nah ini dia. Nah, demikian untuk luas selimutnya tadi adalah 2pi r t. Ditambah untuk luas alas, alasnya ini berbentuk lingkaran, yang ini juga berbentuk lingkaran, di mana luas dari lingkaran adalah pi r kuadrat. Ditambah dengan luas tutup, ya, juga pi r kuadrat. Nah, dengan demikian ini bisa kita jabarkan 2pi r t ditambah ini pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat, maka 2pi r kuadrat. Maka untuk luas permukaan tabung adalah 2pi r t ditambah r. Nah, inilah dia untuk luas permukaan tabung. Oke, kita lihat untuk soal nomor 1. Diketahui, yang diketahui di sini adalah tingginya. Tingginya 15 cm, kemudian luas selimut adalah 1320 cm kuadrat. Dan yang ditanya di sini adalah luas permukaannya. Sudah? Nah, di sini untuk rumus luas permukaan adalah 2pi r t tambah r. Ya kan? Nah, tingginya diketahui, pi-nya sudah tahu 3,14 atau 22/7, ya kan? Nah, tapi di sini belum diketahui r-nya atau jari-jarinya. Maka untuk mencari jari-jarinya yang sudah diketahui di sini adalah luas selimut, ya. Maka kita ambil luas selimut. Nah, kita jabarkan dulu untuk luas selimut tadi adalah 2pi r t, ya kan? 2pi r t. Nah, di mana luas selimut 1320 sama dengan 2 dikali 3,14. R-nya inilah yang akan kita cari, dikali dengan tingginya tadi 15. Sudah? Nah, ini 1320 sama dengan ini 4 kali 2 8, 2, kemudian 6,28 kali n 15. Sudah? Nah, dari sini kita dapatkan R atau jari-jarinya adalah 14 cm. Sudah? Nah, selanjutnya sudah kita ketahui R-nya, kita masukkan untuk luas permukaan, ya. Luas permukaan, ya kan, rumusnya tadi adalah 2pi r kali t ditambah r. Nah, ini dia untuk luas permukaannya. Sudah?
dikali dengan tinggi. Tingginya tadi adalah 15 ditambah R-nya 14. Nah, ini langsung saja ya kan, ini kita coret. Ya tinggal 2 kali 2 44 kali 2 88 dikali 15 tambah 14 berarti 29 ya. 88 kali 29 itu jawabannya adalah 2552 cm². Nah, maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Diketahui luas permukaan tabung 2992 ya kan? Maka di sini kita buat diketahui luas permukaan tabung 2992 dm². Dari alas atau R-nya 14 cm. Yang ditanya adalah tingginya. Ya kan? Yang ditanya tingginya. Maka di sini langsung saja ya, untuk merumus luas permukaan tabung tadi adalah 2 pi R kali T ditambah dengan R ya. Ini dia untuk luas permukaannya. Sudah, langsung kita masukkan untuk nilainya tadi adalah 2992 sama dengan 2 dikali, dimana pi-nya ini karena R-nya 14 kita pakai 22/7 dikali R-nya 14 ya, dikali lagi T-nya ini yang kita cari ditambah R-nya 14. Sudah? Nah, ini kita coret. Oke, ini 2 ya, 2992 sama dengan 2 kali 22 44 kali 2 88 T ditambah 14. Nah, yang ini ya kan, yang ini kita pindahkan kemari ya, ini kali maka lawannya banding. Maka 2992 per 88 sama dengan T ditambah 14. Nah, ini hasilnya adalah 34 ya, sama dengan T ditambah 14. Maka nilai T adalah 34 dikurang 14. Oke, 34 dikurang 14 ini adalah 20. Maka jawabannya adalah 20 desimeter ya. Satuannya tadi adalah desimeter. Jawabannya adalah C. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk soal nomor 3 yang masih tentang tabung. Volume tabung yang jari-jarinya 6,5 cm dan tinggi dari 15 cm adalah. Nah, di sini kita harus tahu dulu rumus untuk mencari volume sebuah tabung, ya kan? Jadi untuk menentukan volume tabung, ya, ini rumusnya adalah PR² kali T atau luas alas kali tinggi, di mana alas tabung yaitu berbentuk lingkaran, ya kan? Jadi volume tabung luas alas dikali tinggi atau PR² dikali dengan T. Inilah dia untuk volume tabung. Nah, dari soal di sini kita bisa mengetahui, yang diketahui di sini adalah jari-jarinya atau R sama dengan 6,5 cm dan tingginya ya, tinggi sama dengan 15 cm ya kan. Maka yang ditanya tadi adalah volumenya. Nah, ini sudah dapat semua, langsung saja kita buat volumenya, yaitu PR² kali T, di mana P-nya ini karena terus R-nya di sini dia tidak kelipatan 7, maka di sini kita pakai B-nya adalah 3,14. Nah, dikali dengan R², di mana R-nya ini adalah 6,5² dikali dengan tingginya 15 cm, ya kan? 3,5 dikali 6,5² dikali 6,5 dikali 15, ya, itu jawabannya adalah 1989,975 cm pangkat 3, ya kan? Maka jawabannya ini adalah D. Oke, nah selanjutnya kita lihat untuk materi yang berikut, yaitu mengenai kerucut, ya kan? Nah, sebuah kerucut, kita lihat mengenai kerucut. Sedikit saya gambarkan mengenai bangun ruang kerucut. Kita lihat di sini untuk ya penampakan atau gambar dari kerucut. Nah, pada kerucut kalian perhatikan di sini, ya kan? Di sini ya kerucut memiliki selimut, di mana selimutnya ini ya kan berbentuk di sini dia seperti segitiga, ya kan? Nah, di mana selimutnya ini ya memiliki alas. Sudah, pada selimutnya memiliki alas, alasnya berupa bentuk lingkaran. Nah,
Dan pada kerucut memiliki sisi miring yang disebut dengan namanya S atau disebut juga dengan istilah garis pelukis. Sudah? Nah, di mana yang ini ya pada bagian yang segitiga ini disebut dengan namanya selimut. Nah, untuk menentukan selimut ini memiliki luas selimut ya. Nah, di mana luas selimut pada kerucut dinyatakan dengan Pi kali R kali S. Sudah? Dan yang ini disebut dengan alas berbentuk lingkaran, di mana pada luas alas ya, luas alas sama dengan luas lingkaran yaitu Pi R kuadrat. Nah, dengan demikian dari sini bisa kita simpulkan untuk menentukan luas dari permukaan kerucut ya, atau luas semua bagian dari kerucut ini yaitu luas selimut atau LS ditambah dengan luas alas. Sudah? Dimana tadi luas selimutnya yaitu Pi kali R kali S ditambah luas alasnya adalah Pi kali R kuadrat. Maka dapat kita simpulkan untuk luas permukaan kerucut yaitu Pi kali R dikali S ditambah dengan R. Nah, inilah dia untuk menentukan luas dari permukaan kerucut yaitu Pi kali R dikali S ditambah R. Nah, dengan demikian ya, di mana S atau bagian garis pelukis ya, jadi S tadi adalah garis pelukis. Nah, untuk menentukan garis pelukis kita lihat di sini ya, pada bagian tinggi dengan jari-jari ini dia akan membentuk sebuah segitiga yang disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, untuk menentukan nilai S ini bisa menggunakan rumus Pythagoras di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, inilah dia untuk menentukan garis pelukisnya. Nah, bagaimana dengan volume segitiga, volume kerucut ya? Nah, untuk menentukan volume dari sebuah kerucut ya, kerucut ya. Nah, ini rumusnya adalah 1/3 Pi R kuadrat. Jadi untuk menentukan volume kerucut adalah 1/3 dikali luas alas kali tingginya atau 1/3 kali Pi R kuadrat dikali T, ya kan? Inilah dia untuk menentukan volume kerucut. Nah, kembali kepada soal. Kita lihat pada soal sebuah kerucut dengan jari-jari alasnya. Berarti di sini kita buatkan diketahui adalah R atau jari-jari alasnya 5 cm dengan tinggi kerucut H sama dengan 12. Berarti di sini tingginya adalah 12 cm. Nah, akan dibungkus dengan kain seluruhnya. Maka luas kain yang dibutuhkan adalah, berarti dalam hal ini kalau ditanya di sini luasnya, maka sudah pasti yang ditanya di sini adalah luas permukaan kerucut, seluruh permukaan kerucut. Nah, kita lihat untuk menentukan luas permukaan kerucut adalah ya luas dari selimut ditambah
2,6 cm pangkat 2. Maka jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut untuk soal pengantar nomor 5. Volume kerucut dengan jari-jari alas 6 cm dengan panjang garis lukis 10 cm adalah. Nah, di sini harus kita buat dulu diketahui ya. Dimana di sini masih tentang kerucut diketahui untuk R sama dengan 6 cm, kemudian panjang garis pelukisnya atau S sama dengan 10 cm, ya kan? Nah, yang ditanya di sini adalah volumenya. Sudah? Nah, gimana tadi untuk rumus volume ya? Rumus volume dari kerucut, ya kan? Tadi adalah luas alas dikali tinggi, ya kan? Jadi sepertiga PR kuadrat dikali T, sepertiga PR kuadrat dikali T. Sepertiga luas alas dikali tinggi. Nah, di sini untuk tingginya belum kita ketahui. Sudah, untuk tingginya belum kita ketahui, maka untuk menentukan tingginya berapa, kita ambil dari garis pelukisnya. Dimana tadi rumusan garis pelukis S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, dimana untuk garis pelukisnya adalah 10 kuadrat ditambah R-nya adalah 6 kuadrat ditambah T kuadrat. Maka nilai T kuadrat sama dengan 10 kuadrat adalah 100 dikurang 6 kuadrat 64. Maka nilainya ini adalah 36. Maka nilai T sama dengan akar dari 36 sama dengan 6. Berarti untuk tinggi dari kerucut ini adalah 6 cm. Nah, langsung kita masukkan sepertiga dikali pi-nya ya. Pi-nya di sini untuk R-nya 6, kita pakai 3,14, ya kan? Dikali R-nya 6 kuadrat dikali T-nya adalah 6. Sudah? 3,14 kali 6 kuadrat, 6 kali 6 dikali 6 dibagi 3 ya. Ini jawabannya adalah 301,44 cm pangkat 3 ya untuk volumenya. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjut untuk soal nomor 6, perbandingan volume 2 kerucut yang tingginya sama dengan jari-jari 2 cm dan 6 cm adalah. Nah, di sini kita buat ya untuk SP nomor 6 ya. Diketahui ya kan ada 2 kerucut di mana R1 sama dengan 2 cm dan R2 adalah 6 cm. Yang ditanya adalah perbandingan ya, V1 berbanding V2. Nah, jadi di sini ya untuk volume 1 ya kan berbanding volume 2, di mana untuk rumus volume kerucut adalah sepertiga dikali pi R kuadrat kali T per ya sama ya sepertiga kali pi R kuadrat kali T. Di mana di sini bisa kita coret ya, untuk nilai tinggi juga bisa kita coret ya. Untuk nilai tingginya atau T-nya tadi sama, bernilai sama. Ini juga bisa kita coret. Berarti tinggal nilai R-nya. R1-nya adalah 2 kuadrat per R2-nya adalah 6 kuadrat. Berarti 2 kuadrat adalah 4, 6 kuadrat adalah 36. 4 berbanding 36 ya, sama-sama dibagi 4 berarti 1 berbanding 9. Maka jawabannya adalah D. Baik, berikutnya kita lihat untuk materi berikut yaitu mengenai bola, ya kan? Nah, jadi untuk bola ya ini akan gambarkan ya sekilas mengenai bola ya. Oke, nah ini dia untuk bola. Nah, jadi pada bola ini kalau kita lihat ini terdiri atas 4 lingkaran ataupun 4 kerucut. Sudah? Nah, jadi untuk menentukan berapa luas dari permukaan bola, ini dapat ditentukan dari 4 kali luas lingkaran. Sudah? Karena di sini dia terdiri atas 4 lingkaran. Nah, maka untuk luas dari lingkaran adalah PR kuadrat, maka untuk luas bola adalah 4 kali PR pangkat 2. Nah, inilah dia untuk rumusan dari bola. Bagaimana dengan volumenya? Nah, volume bola ya, ini berarti 4
dari volume kerucut. Ya, jadi 4 kali volume kerucut. Di mana volume kerucut adalah 1/3 dikali PR kuadrat kali T. Nah, dalam hal ini tinggi dari kerucut ini dianggap sama dengan jari-jarinya. Ya, jadi ada 4 kerucut di mana di sini dia titik pusatnya di tengah. Ya, jadi di sini dia memiliki satu bangun sisi lengkung pada bola memiliki satu sisi lengkung. Dimana kalau kita jabarkan di sini ada 4 kerucut, 1, kemudian 2, 3, 4, ya kan? Nah, tingginya ini dijabarkan ya, digantikan dengan R atau jari-jari. Berarti di sini untuk volume bola ya 4/3 dikali P, R ganti jadi T, ya kan? R pangkat 3. Nah, inilah dia untuk volume bola. Supaya lebih jelas mengenai bola, kita lihat untuk soal pengantar kita yang nomor 7. Jika luas kulit bola adalah 2464 cm², maka volume bola adalah, maka kita lihat di sini untuk SP nomor 7 diketahui ya, luas bola sama dengan 2464 cm². Kemudian yang ditanya adalah volumenya. Sudah? Nah, tadi untuk rumusan volume adalah 4/3 dikali PR pangkat 3. Nah, di sini ya belum kita ketahui nilai R-nya. Maka untuk mencari nilai R, kita harus jabarkan dulu untuk luas bolanya. Luas bolanya adalah tadi rumusnya 4 kali PR pangkat 2, di mana luasnya tadi adalah 2464 sama dengan 4 kali P-nya kita ambil 3,14 dikali R pangkat 2 ya. Ini pangkat 2. Oke, ini pangkat 2 kuadrat. Sudah? Nah, jadi di sini 2464 sama dengan 4 kali 3,14, 4 kali 3, 12, ya kan? 4 kali 1, 4, 5, 6. Oke, sorry. 4 kali 4, 16 ya. 4 kali 1, 4, tambah 1, 5, kemudian 4 kali 3, 12, berarti 12,56 R kuadrat. Maka nilai R kuadrat sama dengan ini dibagi ini, 2464 per 12,56. Sudah? Nah, nanti di sini selanjutnya nilai R-nya kita akarkan. Oke, coba kita lihat 2464 bagi 12,56 ini adalah 196,17. Nah, ini kalau diakarkan nilai R-nya adalah 14,007. Berarti kita anggap di sini R-nya adalah 14 ya. Nah, kemudian langsung kita masukkan untuk nilai dari volumenya. Sudah? Nah, nilai volumenya ini 4/3 dikali 3,14 dikali R-nya tadi 14 ya. Oke, di sini 14 dikali 14 kali 14. Nah, di sini dia nilainya kelipatan 7, kita pakai 22/7, ya kan? Ini kita coret, habis ini tinggal 2, ya kan? Berarti 4 dikali 2 dikali 22 dikali 14 dikali 15, kemudian dibagi 3 ya. Itu nanti hasilnya adalah 11,498,67 ya, cm pangkat 3 ya, atau 11.498,67 cm pangkat 3. Maka jawabannya adalah C. Oke, ini dia untuk volumenya. Next, untuk the last soal ya, soal terakhir. Kita lihat semua volume bola adalah 36 pi meter kuadrat. Berarti di sini diketahui volume bola yaitu 36 pi M pangkat 3. Luas permukaan yang ditanya ini adalah luas bola ya, luas permukaan bola. Nah, jadi di sini seperti biasa kita harus tahu dulu untuk rumusan luas jari-jarinya ya, nilai untuk jari-jarinya. Nah, tadi volume bola adalah rumusnya 1/3 PR
intinya bisa kita coret sama. Sudah? Maka nilai R pangkat 3 ini kemari, nilai R pangkat 3 sama dengan ini pindah kemari, lawannya kali adalah bagi ya. Jadi 36 dikali 3 per 4. Sudah? Jadi ini pindah kemari, kita balikkan jadi per 4. 36 kali 3 per 4. Sudah? Ini sama-sama dibagi 4, maka ini nilainya 9. Sudah? 9 kali 3 sama dengan 27. Maka nilai R adalah akar pangkat 3 dari 27. Ini nilainya adalah 3 cm. Maka jari-jarinya adalah 3 cm. Nah, maka dari sini luas bola sama dengan 4 pi R kuadrat. 4 dikali pi kali R-nya adalah 3 kuadrat. Ya. 3 kuadrat adalah 9. 9 kali 4 adalah 36 pi. Maka nilai luas bola adalah 36 pi meter kuadrat. Jawabannya adalah C. Oke, demikianlah untuk materi kita mengenai bangun ruang sisi lengkung. Apabila ada materi yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanya di ruang diskusi kita. Tetap semangat, Master Ilmi, Manjada.